Juri yang saya hormati, merespon pembicara pertama tim pemerintah, kami setuju bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah mempersiapkan siswa-siswi untuk memiliki kemampuan dalam masuk dalam dunia pekerjaan dan kontribusi di dalam masyarakat. Tim pemerintah lebih menekankan keterampilan ataupun praktik sosial sebagai fokus pendidikan. Namun di dunia kami akan lebih fokus dalam kognitif akademik. Bagaimana individu belajar untuk mengembangkan intelektualnya seperti IPA, matematika, bahasa, hingga seni. Mereka mengikuti ujian dan pada akhirnya mereka mendapatkan nilai ataupun resume dari proses belajar yang mereka lakukan. Dua kesalahan tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah tidak menjelaskan bagaimana mendorong individu ataupun anak-anak yang sudah terbiasa belajar di kelas untuk perlu mengikuti pendidikan praktik sosial yang tentunya berbeda dan membawa perubahan besar bagi pola aktivitas mereka. Mereka tidak akan terdorong untuk belajar dan akhirnya tidak bisa mempersiapkan masa depannya. Saya akan jelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi dan bahwa fokus tim pemerintah juga akan bisa tercapai di sisi kami. Yang kedua, mereka mengutamakan bagaimana cara individu bisa berinteraksi ataupun bersosialisasi sebagai hal yang paling penting. Namun mereka tidak menyadari pengaruh kemampuan intelektual ini untuk menyusun masa depan sesimpel mendaftar perkuliahan, memilih bidang kerja, dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan dalam argumen saya. Sebelumnya, satu sanggahan bagi tim pemerintah dapat disimpulkan bahwa mereka berusaha meningkatkan interaksi sosial agar nantinya anak-anak mampu untuk memiliki skill dalam dunia pekerjaan, bisa menghadapi stres ataupun beradaptasi dengan baik. Kami setuju ini merupakan hal yang penting, namun kami tidak setuju bahwa pendidikan harus mengutamakan interaksi sosial karena yang A, ketika mereka sekolah atau menempuh pendidikan fokus akademik, dalam proses belajar mereka juga akan berkolaborasi, berinteraksi, memecahkan suatu studi kasus yang kecerdasan emosional mereka juga akan terwujud dengan pendidikan akademik. B, setelah mereka pulang sekolah, mereka juga akan menghabiskan waktu bersama keluarga, kerabat, bahkan orang-orang asing di sekitar mereka, yang mana urgensi untuk memprioritaskan praktik sosial dalam dunia pendidikan tidak berhasil tim pemerintah bawakan. Masuk ke dalam kasus saya, Dewan Juri yang terhormat, sadari bahwa saat ini kita berada dalam era globalisasi di mana semua pekerjaan membutuhkan kualifikasi yang tinggi dan kecerdasan yang luar biasa agar mampu bertahan dari sekarang bahkan zaman yang akan datang ketika teknologi menjadi semakin hebat. Oleh karena itu dibutuhkan kecerdasan individu secara intelektual untuk menembus batas tersebut. Hal itu didapatkan ketika anak-anak belajar di sekolah secara akademik. Bagaimana caranya? Mari kita lihat karakteristik pendidikan berbasis akademik, yaitu yang pertama, mempunyai kurikulum yang mengatur pelajaran-pelajaran yang diambil siswa. Yang kedua, terlabel dengan gelar tertentu setelah lulus seperti S1, lulusan SMA, dan lain sebagainya secara sah. Maka pendidikan berbasis akademik memungkinkan anak-anak mengikuti serangkaian proses secara struktur berdasarkan kurikulum yang pada akhirnya menimbulkan minat ketertarikan mereka hingga mereka bisa lulus dengan gelar ataupun nilai yang merepresentasikan diri mereka dan membantu menyusun masa depan mereka. Argumen yang akan saya bawakan, saya akan menjelaskan bahwa pendidikan berbasis akademik lebih baik daripada praktik sosial. Mengapa pendidikan praktik sosial akan menjadi lebih buruk? Karena yang pertama, anak-anak tidak memiliki inisiatif. Saat ini anak-anak tengah belajar dalam konsep pendidikan formal seperti belajar di kelas. Dengan diterapkannya pendidikan melalui praktik sosial, apakah tim pemerintah yakin bahwa anak-anak di zaman saat ini mau untuk bergerak, mau untuk belajar? Karena seperti yang kita sadari, anak-anak saat ini bahkan seperti generasi Z merupakan anak muda yang menyukai hal-hal instan, hal-hal yang cepat dan sering bergantung ataupun menghabiskan banyak waktu pada gawainya dibanding dengan orang-orang di sekeliling mereka, bukan? Ketika mereka secara tiba-tiba perlu untuk mengubah proses pendidikan tersebut, mereka menjadi lebih banyak terjun dalam masyarakat, praktik, belajar mandiri. Apakah mereka akan mau untuk melakukan itu tanpa adanya motivasi lain? Maka dari sisi kami, praktik yang dilakukan oleh tim pemerintah tidak akan mampu terwujud. Mungkin ada anak-anak yang bisa menikmati praktik sosial, mereka bisa beradaptasi, tidak malas untuk melakukan itu. Oke, namun ketika mereka sudah terbiasa dengan itu, bukankah ke depannya ketika mereka lulus, mereka juga akan perlu kualifikasi untuk mendaftar kuliah, untuk mendaftar beasiswa yang mengharuskan mereka juga untuk mempelajari seperti IPA, matematika secara teoritis agar membuktikan kemampuan intelektualnya terbukti. Pada akhirnya, walaupun mereka bisa berpendidikan dengan praktik sosial dengan baik, mereka tidak akan bisa berinisiatif untuk belajar hal-hal akademis yang sebenarnya juga penting untuk mendapatkan kuliah, beasiswa, atau pekerjaan yang akan mereka ampuh. Pada akhirnya, ketika anak-anak tidak memiliki inisiatif untuk belajar akademik, maka mereka tidak akan memiliki kualifikasi yang bagus untuk menata masa depan mereka, untuk mendaftar kuliah, karena selama ini yang mereka lakukan adalah pendidikan praktik sosial yang berguna untuk kelangsungan hidupnya saja saat itu. Hal ini juga merespon kasus pemerintah. Mereka mengatakan bahwa kejelasan kognitif akademik menjadi eksklusif, tidak terjangkau. Ada anak-anak yang tidak mampu menghitung, menghafalkan, dan mereka merasa akhirnya tidak berguna, menjadi sia-sia dan semakin malas. Kami percaya bahwa memang ada anak yang terlahir pintar dan mudah memahami sesuatu, hal itu akan membawa lebih banyak keuntungan bagi dirinya. Namun tidak menutup kemungkinan banyak sekali anak-anak yang tidak begitu cerdas, namun nilai-nilainya juga bisa ketika mereka berusaha, mereka berinisiatif untuk mengejar nilainya, padahal mereka juga bisa menjadi cerdas dan nilai-nilainya lebih tinggi daripada anak-anak yang memang terlahir cerdas. Oleh karena itu, sifat inisiatif untuk belajar, mencari tahu sesuatu, hal ini adalah hal yang penting untuk membangun masa depan mereka dan mematahkan argumen pemerintah.
Walaupun semisal hal itu tidak jadi, mungkin mereka sudah berusaha namun mereka tidak menjadi cerdas, nilai mereka tidak bagus-bagus sekali, hal itu tidak apa-apa di sisi kami, karena dalam proses usahanya mereka akan melatih kecerdasan emosional, bagaimana mereka memiliki kemampuan, dorongan motivasi, belajar untuk menerima kegagalan, mencari strategi, menjadi tangguh, yang mana tujuan dari tim pemerintah untuk mempersiapkan kemampuan di dunia pekerjaan seperti adaptasi dan ketangguhan ini juga akan tercapai di sisi kami. Lalu yang kedua, pendidikan berbasis praktik sosial akan lebih buruk karena yang kedua, anak-anak tidak mengetahui minat dan bakatnya. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan berbasis akademik di sisi kami dengan kami mendorong anak-anak mempelajari mata pelajaran bukan hanya untuk memperkaya pengetahuan dan kecerdasan intelektual mereka, namun samping itu hal ini dilakukan agar individu mengetahui minat bakat mereka, bagaimana mereka diberi pilihan berbagai mata pelajaran semasa sekolah, dan mereka mengetahui mana yang mereka sukai, mana yang mereka tidak sukai, dan proses-proses pemikiran nilai yang akan membuat individu mengetahui minat mereka. Dan dengan mengetahui minat mereka tersebut, ini akan membuka peluang bagi individu untuk bisa fokus pada pelajaran-pelajaran yang mereka minati. Apa dampaknya? Pada akhirnya ketika mereka mengerti apa yang mereka pelajaran yang ingin mereka pelajari dari masa sekolah, mereka tahu ingin jadi apa di masa depan lewat ketertarikan tersebut. Tidak hanya bisa bertahan dengan mungkin perubahan pekerjaan yang pembicara tim pemerintah bawakan, namun dari awal kami sudah memfokuskan minat bidang individu. Bayangkan seberapa banyak mahasiswa ataupun mahasiswa ini yang merasakan salah jurusan. Mereka tidak tahu ingin jadi apa, ingin kuliah apa. Pendidikan praktik sosial ini akan membuat kasus ini terus membesar karena kesempatan individu mendapatkan pelajaran praktik sosial cenderung berbeda-beda dan tidak tahu apa yang benar-benar mereka sukai. Bandingkan dengan Jerome Pauline yang tertarik oleh matematika, ia tahu minatnya dengan belajar matematika sekolah, dan dengan itu SMA ia sudah mengikuti berbagai olimpiade dan mengembangkan kemampuannya di situ. Saat ini ia dianggap oleh anak-anak yang sematara dengannya sebagai jenius matematika. Memiliki kesadaran minat sejak awal itu memungkinkan dia untuk menata masa depan sehingga ia sekarang bisa kuliah di luar negeri dengan jurusan tersebut. Mengajari anak-anak yang suka menjadi motivasi bagi orang lain dan banyak hal lain. Itu semua terwujud ketika pendidikan diwujudkan berbasis akademik. Anak-anak bisa mempelajari berbagai pelajaran yang ada dan menemukan apa yang menjadi ketertarikan mereka. Ketika dalam sisi pemerintah pendidikan berbasis praktik sosial, maka mereka akan melakukan praktik dan bisa jadi tidak semua anak bisa mengeksplor berbagai bidang seperti yang sudah terjamin di sisi kami. Mereka akan lebih susah untuk menemukan apa yang benar-benar mereka sukai dan mereka usahakan. Oleh karena itu sisi kami lebih baik karena pada akhirnya anak-anak dapat menata masa depan mereka dan dengan minat mereka. Bangga.